warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, alhamdulillah ya. Semoga mulai hari ini dan kedepannya Ananda semua selalu dalam keadaan baik dan bisa mengikuti PDM setiap harinya. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Di depan duduk siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan mengecek dulu kehadiran Ananda. Nah, sebelah IPA 2, ini kan ada 26 orang ya? 25 ya? 25 orang. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Najwa Wanita Al-Nasra. Oh, Najwa ya. Kemana sih Najwa? Ini, Bu. Oh, izin ya. Sudah mempelajari tentang apa? Tentang ceramah. Nah, selain itu, Ananda juga sudah mempelajari tentang teks eksplanasi kan? Iya. Ananda juga sudah mengikuti ujian mid semester 1 dan sudah menerima rapor kemarin kan? Ya. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang teks cerpen. Pernah mendengar kata cerpen? Apa itu? Cerita Pendek. Sering kita dengar dengan cerita pendek. Nah, di sini siapa yang suka membaca cerpen? Ayo, siapa yang suka membaca? Siapa? Bu. Ya, Irfan. Biasanya Irfan suka membaca apa? Cerpen Kancil Mabuaya, Bu. Kancil sama buaya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita pendek, yaitu KD-nya 3.8, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Itu yang pertama menyebutkan pengertian dan ciri-ciri cerita pendek. Yang kedua menyebutkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita pendek. Kemudian menemukan unsur intrinsik teks cerita pendek dan tujuan pembelajaran. Nah, jadi peserta didik harus mampu menyebutkan apa itu pengertian dan ciri-ciri dari teks cerita pendek. Kemudian yang kedua mampu menyebutkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita pendek. Kemudian setelah mampu menyebutkan, nanti Ananda menemukan unsur intrinsik dari cerpen. Nah, kemudian pertemuan sebelumnya, bukan ya, kemarin itu sudah membagikan materi tentang teks cerpen yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sekarang Ibu akan putarkan dulu satu contoh video, video cerpen inspiratif. Nah, jadi Ananda amati cerpen tersebut. Kemudian nanti Ibu akan bertanya terkait video yang Ananda amati. Studio bertemu kembali dengan kami di sesi cerpen motivasi. Jadi dari video yang Ananda amati, kira-kira apa yang bisa kamu ambil? Apa yang dapat kamu simpulkan dari video yang telah diamati barusan? Apa yang bisa? Ya, Daniel. Kesimpulannya itu dengan bekerja keras kita tidak untuk mencapai suatu sukses, kita perlu juga bekerja dengan keras, namun juga menggunakan konsentrasi. Ya, jadi untuk mencapai kesuksesan, selain bekerja keras, kita juga harus memiliki kecerdasan. Nah, jadi itu yang bisa diambil dari video tadi. Nah, jadi Anda sudah membaca ya materi yang sudah Ibu kirimkan. Nah, jadi kira-kira apa itu pengertian dari teks cerita pendek? Apa itu? Ada yang bisa? Ya, Gilvin, silakan Gilvin. Teks cerpen adalah suatu karya sastra
bisa memusatkan pada satu tokoh dalam situasi tertentu. Ya, jadi memusatkan cerita pada suatu tokoh dalam situasi tertentu. Nah, di dalam suatu cerita itu kan ada beberapa tokoh ya. Ada protagonis dan ada antagonis. Kita bisa menyebutkan ketujuh unsur intrinsik tersebut. Siapa yang bisa? Mana Tifa, silakan. Tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Ya, berarti ada 7 unsur intrinsik cerpen. Jadi silakan Ananda duduk berkelompoknya. Kemarin ada 6 kelompok ya. Ya. Ya, di sini kelompok 1, 2, 3. Silakan duduk berkelompok. Kelompok 4, 5, 6. Masing-masing sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Coba dilihat LKPD-nya. LKPD lembar ke-2. Nah, jadi Ibu akan memutarkan satu contoh teks cerpen yang berjudul Segelas Air untuk Guruku. Nah, di situ kan ada format ya. Ada format tabel unsur intrinsik cerpen. Jadi nanti Ananda sambil mendengarkan pembacaan cerpen, Ananda isi apa tema dari cerpen tersebut, siapa tokohnya, kemudian penubuhannya, alur, latar, dan sampai amanat. Kan Ibu putarkan sebanyak 2 kali. Orang siswa yang datang. Seperti kemarin juga, kemarinnya lagi, Anis meletakkan segelas air putih di atas meja ibu guru. Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dewa, Akmal, dan Yudi kepada mereka. Unsur intrinsik cerpen Segelas Air untuk terdiri dari beberapa tema, yaitu bakti siswa kepada guru, kedua ada tokoh, yaitu Anis, Ibu Anis, dan Guru Anis. Hanya itu hasil diskusi dari kelompok lain. Apakah ada teman-teman dari kelompok yang lain yang ingin menambahkan? Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menanggapi atau menambahkan hasil dari diskusi kelompok 5, yaitu tentang amanat. Jadi kami menambahkan bahwa amanat dari cerita tersebut yaitu janganlah kita merendahkan diri kita meskipun kita tahu ada kekurangan ataupun kelemahan kita. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang gaya bahasa. Menurut kelompok kami, gaya bahasanya penulis menggunakan bahasa secara tenar sehingga bisa menciptakan suasana persuasif atau mengajak orang mendengarkan atau membaca cerpen tersebut untuk ikut dalam ceritanya. Terus temanya menurut kelompok kami tentang perhatian dan perhatian. Terima kasih kepada saya berdua. Ini coba Ibu untuk kelompok 5. Baiklah, sampai di sinilah presentasi kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf dan kita ikuti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen yang berjudul Segelas Air untuk Guru. Nah, umumnya yang Ananda buat dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 itu sudah benar ya. Namun, karena tugasnya dalam bentuk kelompok, tentu cara menuangkannya ke dalam bentuk tulisan itu
berdasarkan bahasa kelompok masing-masing. Yang penting intinya sama kan? Nah, baik. Kita bahas untuk unsur intrinsik cerpen, segelas air untuk guruku yang sudah Anda perlihatkan tadi. Itu temanya perhatian dan kasih sayang. Perhatian siapa di sini? Perhatian seorang siswa pada gurunya. Kemudian tokoh, siapa saja tokohnya tadi? Ibu Anis. Kemudian watak dari ketiga tokoh tersebut, Ibu Guru Aris wataknya bagaimana? Baik. Masuk mana dia? Protagonis. Kalau Anis wataknya bagaimana? Baik. Ya. Penyayang, rajin dan perhatian kepada gurunya. Berarti si Anis ini juga berwatak protagonis. Selanjutnya, nah, kita sudah untuk kali ini kan kita sudah belajar tuh tentang unsur cerpen. Siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Resmi Islam. Berdiri ya. Yang lain perhatikan apa yang disampaikan oleh Resmi. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, unsur pembangunan cerpen itu terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur ekstrinsik terdiri dari nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, nilai pendidikan, dan nilai estetika. Nah, jadi untuk unsur intrinsik cerpen itu ada 7 ya. Ada tema, ada tokoh, ada gaya bahasa dan amanat. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu kan ada 6 tadi. Nilai apa saja? Nilai budaya, sosial, pendidikan, agama, dan estetika. Estetika itu apa? Ya. Baik. Nah, jadi pengertian teks cerpen itu adalah salah satu karya sastra yang memusatkan pada satu tokoh dalam situasi. Nah, dalam cerita pendek kita akan banyak bertemu dengan berbagai karakter tokoh, baik itu protagonis maupun antagonis. Nah, jadi biasanya di dalam cerpen itu ada tokohnya yang protagonis dan ada yang antagonis. Nah, biasanya kalau tokoh utama itu protagonis atau antagonis? Protagonis. Yang memiliki watak baik. Lanjut. Ciri-ciri teks cerpen. Yang pertama, terfokus pada satu tokoh. Kemudian ceritanya sebelum itu tutup, bagaimana menurut Ananda pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, ibu mau bertanya lah sama si Daniel. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Berbeda nggak dari biasanya? Ya sangat menyenangkan pada hari ini dan ya banyak kesan-kesan yang saya dapat. Sudah. Siapa lagi? Caca, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, tadi kan di awal